Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anakku sekalian kelas 12, baik MIPA 1, 2, dan IPS. Pada hari ini Bapak menyempatkan diri untuk bertemu dengan kalian, mengulas materi-materi geografi. Mungkin masih ada yang belum paham dari materi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, pada materi geografi dan geografi lintas minat, pokok bahasan KD yang pertama adalah tentang materi konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, pada materi itu kalian bisa melihat isi materi yang mana sudah Bapak ringkas, banyak materi-materi yang bisa kalian baca dan kemudian kalian bisa langsung mengisi tugas yang ada pada pertemuan tersebut. Ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama mungkin kalian masih ingat bisa membuka materi yang pernah Bapak kirimkan, yaitu tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Anak-anak sekalian, pada materi geografi ini kalian sudah Bapak buatkan ringkasan yang sangat jelas, ya, apa itu konsep wilayah, ya, yang terdiri dari wilayah formal dan wilayah fungsional, termasuk untuk pewilayahan. Nah, anak-anak sekalian, kalian bisa buka dan bisa pelajari dari materi ringkasan ini sampai pada materi terakhir tentang pusat pertumbuhan, ya, kemudian teori-teori kutub pertumbuhan, dan pada materi pertama ini Bapak belum memberikan tugas, ya. Bapak hanya memberikan kesempatan pada kalian baca materi pada pertemuan ini dahulu, ya. Sehingga ada siswa yang bertanya, Pak, tugasnya mana? Pada materi ini Bapak belum memberikan tugas, baru memberikan materi secara ringkas dan bentuk-bentuk atau kisi-kisi soalnya. Nah, pada materi yang kedua juga tidak jauh berbeda, ya. Pada materi yang kedua itu kalian pernah Bapak kirimkan materi berupa PPT, ya. Kalian bisa buka kembali tentang bahan ajar geografi yang mana materinya nggak jauh beda, ya, yaitu tentang wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Pada pertemuan ini kita mencantumkan semua materi kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Namun pada PPT ini tetap kita masih membahas materi tentang wilayah dan perwilayahan. Untuk satu semester kita ada 4 bab, kemungkinan nanti yang kita ajarkan hanya 3 bab saja. Dan 1 bulan ini untuk bulan Agustus dari awal sampai sekarang kita masih berkutat pada pembahasan wilayah dan perwilayahan dalam konsep tata ruang. Nah, setelah materi selesai, baru kemudian kalian bisa melihat ada tugas-tugas yang cukup dikerjakan di buku tugas kalian, difoto dan dikirim, kemudian Bapak nanti akan menilainya, dan dari hasil tugas yang kalian tulis di buku, pada pertemuan akhir nanti akan Bapak cek dan akan Bapak kumpulkan, ya. Nah, anak-anak sekolah, pada materi PPT ini kalian bisa lihat ada daftar isi tentang bab-bab yang kita bahas, dan yang kita mulai pertama adalah tentang wilayah. Apa itu konsep wilayah dan tata ruang? Kalian bisa cari dan baca dari berbagai literasi, ya, termasuk pada pertemuan terakhir kemarin Bapak ulas kembali. Di sini hanya bentuk pengenalan-pengenalan saja, apa itu tata ruang wilayah, kemudian pembangunan wilayah, teori-teori pusat pertumbuhan, dan seterusnya. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua dahulu yang sudah kalian simpan datanya bisa dibuka kembali, dibaca perlahan-lahan dan kalian coba pahami. Nah, pada pertemuan yang kedua itu ada beberapa tugas yang Bapak berikan. Mungkin kalian masih ingat ada lembar kerja pertama kali, ya. Lembar kerja peserta didik pada bab 1 itu ada beberapa yang sudah Bapak cek, sebagian dikerjakan oleh kalian dalam buku, ya, dalam bentuk tabel, dalam bentuk yang lainnya, dan sudah kalian kerjakan. Bagi siswa yang belum, silakan dikerjakan, ya, jangan sampai tertinggal. Nah, selanjutnya pada pertemuan ketiga
ya. Kita sudah membahas juga materi yang tetap serupa, ya, tentang konsep wilayah dalam tata ruang. Nah, adik-adik atau anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat pengantar Bapak di situ, ya, tentang konsep wilayah, wilayah formal, fungsional. Kita ulang kembali supaya kalian tetap lebih paham apa sih pengertian tentang wilayah itu, ya. Nah, pada materi PowerPoint ini, ya, kalian juga Bapak berikan tugas-tugas sederhana. Tugasnya tak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya, ya. Nah, di situ ada lembar kerja, ya. Kalian bisa lihat tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya. Nah, seperti ini anak-anakku sekalian, ya. Pada pertemuan sebelumnya, dan kita lanjutkan, kita ulang kembali. Mungkin ada yang terlewat, silakan diisi, dikerjakan, ya. Dan nanti suatu saat akan Bapak cek kembali. Materi tugas tidak jauh berbeda. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pada pertemuan keempat, ya, kalian bisa melihat tentang konsep wilayah dan perwilayahan kembali, ya, pertemuan keempat kelima. Di situ Bapak membuat satu ringkasan dari sumber buku yang cukup lengkap, ya, sehingga kalian bisa membaca literatur dari semua materi. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini tambahan materi yang Bapak kutip dari sumber buku yang lebih lengkap. Jadi selama 1 bulan ini kita 4 kali pertemuan, materi masih tetap membahas tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Pada materi ini anak-anak sekalian lebih lengkap, lebih detail, tolong kalian baca kembali, pahami kembali, ya, dan kuatkan kembali ingatan kalian tentang banyak persepsi tentang wilayah di muka bumi, ya. Di situ kalian bisa lihat dan baca kaitannya dengan teori-teori interaksi. Pada materi ini cukup lengkap, cukup banyak. Kalian cukup perlahan-lahan baca, pahami, kemudian setelah itu kalian bisa amati gambar-gambar, ya. Dan ketika nanti ada tugas 1, 2, atau 3, kalian tetap kerjakan di buku, ya. Dan pada materi terakhir kemarin juga tak jauh beda, ya. Bapak memberikan materi terakhir tentang konsep wilayah. Di situ langsung kaitannya dengan teori interaksi, ya. Kaitannya dengan teori interaksi, anak-anak sekalian bisa baca tentang teori-teori bagaimana cara mengetahui tentang hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, mungkin kalau tidak bisa di HP, bisa dibuka di laptop atau komputer lebih jelas bagaimana rumus mengerjakan tentang teori interaksi. Di situ ada model gravitasi, kemudian ada selain model gravitasi juga kalian bisa lihat ada teori titik henti, ya. Kemudian ada teori grafik, ya. Isinya cukup lengkap. Kalian pelajari dahulu perlahan-lahan, ya. Kemudian pada halaman terakhir di situ kalian bisa melihat tentang ringkasan. Nah, ada beberapa tugas-tugas yang Bapak berikan, silakan kalian buka satu persatu dari materi awal, sehingga jangan sampai kalian mengalami kesulitan, bisa didiskusikan dengan kawan-kawan. Ya, Bapak kira itu saja ulasan untuk materi geografi tentang kompetensi dasar konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, setelah selesai tugas-tugas kalian kerjakan di buku, bisa kalian kirim ke Bapak datanya, nanti akan Bapak cek. Dan jangan lupa, selalu setiap pertemuan, kalian mengisi absensi sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Nah, apabila ada pertanyaan, bisa nanti kalian berikan informasi pertanyaan kepada Bapak. Ya. Nah, pada pertemuan nanti di awal September, kita akan coba evaluasi dahulu materi tentang
konsep wilayah dan perwilayahan, termasuk tentang teori-teori interaksi dan kutub pertumbuhan. Jadi anak-anakku sekalian, 1 bulan kita sudah membahas 1 kompetensi dasar, yang mana materinya adalah tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Terakhir, kita adakan evaluasi dalam bentuk ulangan. Maka anak-anakku sekalian, kiranya kalian harus mempersiapkan diri kalian dan mengulang kembali mempelajari sehingga hasil ujian atau ulangan dapatkan hasil yang sempurna dan maksimal. Setelah itu baru kita akan lanjutkan lagi pada materi bab kedua tentang interaksi desa dan kota. Kiranya itu saja anak-anakku sekalian. Mohon maaf Bapak waktunya tidak banyak dan selama ini tidak langsung memberikan materi kepada kalian secara Zoom meeting karena memang kesibukan Bapak yang sangat banyak. Tapi minimal dari materi yang Bapak berikan pada kalian dalam bentuk PPT, dalam bentuk bahan ajar, itu bisa kalian simpan, bisa kalian baca, ya, diulang-ulang sehingga untuk memahami pemahaman kalian. Dan tak lupa Bapak ingatkan kalian tetap hadir dan mengisi absensi, karena itu penting untuk mengetahui keaktifan kalian. Kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan pada materi selanjutnya Bapak bisa bertemu dengan kalian dan bisa kembali menjelaskan pada KD-KD berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.